Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Kita lanjut ya, masih di pelajaran keempat. Sekarang kita lanjut di pertemuan yang kedua. Sebelumnya saya ulangi pelajaran kita yang di pertemuan pertama. Jadi kita sudah belajar dua huruf jar, yaitu fi dan ala. Fi artinya di atas, fi artinya di dalam, kemudian ala artinya di atas. Sekarang saya akan bacakan sedikit. Ini Iqra waktub, perhatikan. At-talibu fil jami'ati. Mahasiswa itu di universitas. Kemudian ar-rajulu fil masjidi. Pemuda itu di dalam masjid. Ainat tajiru, di mana pedagang itu. Huwa fid dukkani, dia di dalam toko. Al-qalamu alal maktabi, pena itu di atas meja. Aina Zainabu, di mana Zainab? Hiya fil gurfati, dia di dalam kamar. Ainal waroku, di mana kertas itu? Huwa alal maktabi, dia di atas meja. Ainal mudarrisu? Huwa fil fasli, di mana Pak Guru? Dia di dalam kelas. Aina Yasirun, di mana Yasir? Huwa fil mirhadu, dia di toilet. Jadi kalau hammam itu kamar mandi, mirhadun itu dia toilet. Tapi ada juga sih yang mengatakan al-mirhadu, al-hammam itu sama aja. Kemudian saya lanjut. Asyamsu wal qamaru fis samai, matahari dan bulan di langit. Man fil fasli, dia siapa di dalam kelas? Mungkin ada yang bertanya pada kalimat nomor 9, asyamsu wal qamaru fis samai, mengapa di situ digunakan kata fi bukan kata ala? Fi bisa diartikan di atas, fi bisa diartikan di dalam, bisa juga diartikan di. Jadi menyesuaikan dengan konteks kalimatnya. Nah, mengapa tidak menggunakan ala supaya ketika kita terjemahkan ke bahasa Indonesia, matahari dan langit itu di atas, matahari dan bulan itu di atas langit. Nah, di sini dia menggunakan kata fi. Karena ala itu digunakan untuk sesuatu yang dia sifatnya menempel. Misalnya al-qalamu alal maktabi, pena itu di atas meja, yang mana pena itu pastinya menempel di atas meja ya, jadi tidak ada celah di antara keduanya, tidak ada jarak, jadi dia menempel. Kemudian sama juga ainal waroku, al-waroku alal maktabi, kertas itu di atas meja, jadi otomatis kertas itu di atas meja dia menempel ya, tidak melayang. Berbeda dengan matahari dan bulan, posisinya memang di atas langit tapi dia tidak menempel di langit. Jadi sampai sini paham kan kenapa dia tidak menggunakan kata ala tapi menggunakan kata fi. Nah, kita lanjut. Ini perhatikan. Di sini ada bagian hamzah. Nah, bagian hamzah di sini bisa teman-teman perhatikan ada dua isim, yang mana kelompok isim yang sebelah kanan adalah kelompok isim muzakkar atau nama-nama laki-laki, kemudian isim yang sebelah kiri adalah kelompok isim muannats atau nama-nama perempuan. Di sini akan saya bacakan yang bagian kanan terlebih dahulu. Muhammadun, Khalidun, Hamidun, Yasirun, Ammarun, Sa'idun, Aliyun, Abbasun.
Kemudian yang sebelah kiri, Aminatu, Zainabu, Fatimatu, Maryamu, Aisyatu, Khadijatu, Sofiyatu, Ruqayyatu. Nah, bisa teman-teman perhatikan antara yang kelompok nama-nama laki-laki dan kelompok nama-nama perempuan. Jadi di sini untuk nama-nama laki-laki itu semuanya ditanwin. Jadi nama belakangnya itu ditanwin. Muhammadun, Khalidun, Hamidun, Yasirun, Umarun, Ammarun, Sa'idun, Aliyun, Abbasun. Kemudian di kelompok di kelompok perempuan, nama-namanya tidak boleh ditanwin. Jadi nama perempuan itu tidak boleh ditanwin, entah itu nama orang Arab ataupun mungkin nama-nama orang Indonesia. Ketika kita gunakan ke dalam bahasa Arab, maka dia tidak boleh ditanwin. Jadi salah ketika kita mengatakan Aminatun, Zainabun, Fatimatun, itu salah ya. Karena nama perempuan itu tidak boleh ditanwin. Kemudian ada lagi untuk nama-nama laki-laki, ada sebagian yang tidak boleh ditanwin ya. Misalnya Ahmadu, kemudian Akbaru, terus ada pokoknya beberapa nama-nama laki-laki yang tidak boleh ditanwin. Itu nanti kita pelajari di pelajaran ke-20 dari kitab ini. Kemudian kita lanjut lagi bagian ba. Nah, perhatikan di sini ada kata al-baitu. Kemudian dia diawali dengan kata minal, dia menjadi minal baiti. Kemudian ada al-masjidu, dia menjadi ilal masjidi. Nah, di sini min dan ilah dia juga termasuk adalah huruf jar. Jadi min dan ilah ini termasuk huruf jar. Min artinya dari dan ila artinya ke. Jadi minal baiti artinya dari masjid, ilal masjidi minal baiti artinya dari rumah, ilal masjidi artinya dari masjid. Kemudian ini ada kiroah atau ada di sini bacaan ya tentang percakapan Pak Guru dan Muhammad. Saya bacakan al-mudarrisu min aina anta. Jadi ini Pak Guru bertanya kepada Muhammad, dari mana kamu? Kemudian Muhammad menjawab, ana minal yabani, saya dari Jepang. Jadi al-yabanu atau yabanun itu artinya Jepang. Kemudian kita lanjut, al-mudarrisu lagi bertanya, wa min aina Ammarun, dan dari mana Ammar? Huwa minas sini, dia dari Cina. Jadi asinu atau sinun itu artinya Cina. Jadi sudah dua nama negara, ada al-yabanu atau yabanun itu Jepang, kemudian asinu atau sinun itu Cina. Lanjut, wa min aina Hamidun, dan dari mana Hamid? Huwa minal Hindi, dia dari India. Nah, sekarang ada tiga lagi. Ada tiga lagi. Ada tiga nama negara. Hindi artinya India ya. Aina Abbasun, di mana Ahmad? Khoroja. Khoroja itu dia fi'il madi yang artinya keluar. Nah, jadi khoroja artinya dia keluar. Aina Abbasun khoroja, dia telah keluar. Jadi ini fi'il madi ya yang artinya dia telah keluar. Kemudian aina zahaba, zahaba juga artinya zahaba juga adalah fi'il madi yang artinya dia telah pergi, atau dia pergi kemana, dia telah kemana, maksudnya dia pergi kemana gitu. Zahaba ilal mudiri, nah dia pergi ke
kepala sekolah. Jadi mungkin maksudnya si Abbas ini pergi menemui bapak kepala sekolah ya, atau mungkin pergi ke kantor kepala sekolah. Wa aina dhahaba Aliyun, dan kemana perginya si Ali. Jadi ini bentuknya sudah lampau ya, jadi si Ali ini sudah nggak ada di dalam kelas. Kemudian zahaba ilal mirhadi, dia pergi ke toilet. Nah, di sini al-mirhadi bisa teman-teman perhatikan, dia itu gambarnya toilet. Kalau al-hammam itu artinya kamar mandi, al-mirhadu itu artinya toilet. Jadi di sini silahkan dijawab pertanyaannya. Ya, silahkan dikerjakan. Terus nah, fi, ala, dan min, dan ila itu semuanya adalah huruf jar. Al-madrasatu artinya sekolah, al-faslu kelas, al-hammamu itu kalau di kitab ini ya, al-hammamu itu kamar mandi. Jadi dia kamar mandi yang ada yang ada tempat mandinya gitu, dia nggak ada WC-nya, nggak ada tempat buang air besarnya ya. Kemudian al-mirhadu dia toilet. Kemudian al-matbahu dapur, al-ghurfatu kamar, al-jami'atu universitas, as-suku pasar, al-yabanu Jepang, as-sinu Cina, al-hindu India, al-bilibinu Filipinu itu Filipin, al-mudiru kepala sekolah atau direktur, zahaba artinya pergi, digunakan untuk laki-laki ya, digunakan untuk dia. Jadi zahaba itu dia telah pergi. Jadi ini hanya digunakan untuk isim muzakkar mufrad. Sama juga dengan khoroja. Khoroja ini telah keluar, digunakan untuk isim muzakkar mufrad yang huwa ya, huwa. Jadi salah kalau misalnya mengatakan ana khoroja, salah. Jadi khoroja itu artinya dia telah keluar. Kemudian fi, ala, min, dan ila semuanya adalah huruf jar. Kemudian untuk latihannya silahkan dikerjakan. Ya, jadi tamarinnya ini ajib anil as'ilatil atiyati, silahkan dijawab. Kemudian ini juga bagian 2, bagian 3. Kemudian ini bagian 4. Yang bagian 4 ini kan sudah ada kalimatnya, tinggal teman-teman isi dengan huruf jar yang tepat. Jika ada yang kurang jelas silahkan ditanyakan ya teman-teman. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.